Nah, itu terkait dengan identitas. Itu sudah ada, memang ada visi, sudah ada, misinya ada. di misi-misi sudah ada. Ya. Di misinya ya. Iya, di misinya ya. Apa tinggal nanti bagaimana diterjemahkan dalam program gitu. Ya. Saya kira kalaupun belum ada apa nama itu perda atau itu berarti tinggal ditindaklanjuti lewat pergub gitu. Iya. Atau nanti menyusul perdanya kan. Perda bahkan bila mungkin ya perda kebudayaan apa nama itu diinisiasi oleh gubernur ke depan itu. Nah, terkait dengan apa sumber daya manusia di dalam misi gubernur itu dengan tegas kok ada Institut Seni Budaya Indonesia Sumatera Selatan. ISBI ya, ISBI Indonesia Sumsel. Oh iya, Sumsel. Nah, ISBI ini kan terkait dengan undang-undang, ada di dalam undang-undang kan. Iya. Nah, tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di detikpos.com, podcast detikpos.com. Pasca pilkada Sumsel dengan telah ditetapkannya oleh KPU Herman Deru dan Ki Ujang sebagai gubernur Sumsel terpilih, maka tentunya ada harapan dan juga mungkin ada kekhawatiran terhadap seni dan budaya di Sumsel. Nah, untuk menjawab itu telah hadir bersama hari ini yang pertama Dr. Kareh Rashid MSI. Ya. Beliau ini aktivis dari Mulus Anjal, mantan rektor. Zaman reformasi sempat botak itu setelah pasca jatuhnya ini Soeharto. Kemudian juga budayawan dan juga selama ini dikenal sebagai tim penyusun visi dan misi ya. Beberapa kepala calon kandidat gubernur yang biasanya akan maju di pemilihan kepala daerah. Dan di sebelahnya juga ini seorang budayawan, ya, Pak Kahrapani Igama. Ya. Beliau ini dulu dari Unpad, S1-nya S1 UGM, S1-nya dari UGM dan S2-nya dari UI ya. Indonesia. kalau 4 saya. Ya. Kakak ini dari Unpad ya. S1 UGM. S1 UGM. S3-nya Unpad juga. Ini masing-masing ini tentunya punya konsep dan pemikiran. Apakah dengan terpilihnya Herman Deru dan Ki Ujang ini seperti apa sih sebenarnya melihat harapan dan perkembangan seni budaya di Sumsel? Gimana itu melihatnya ke depan? Ya mudah-mudahan jadi ya Bang ya. Sebagai tim sesnya tentunya berharap jadi ya. Karena quick count jelas ya unggul ya. Ini kan periode kedua untuk beliau. Kemarin sudah melakukan apa ya di bidang kebudayaan itu beberapa hal yang mungkin bisa diteruskan di periode kedua untuk menjadi legacy yang lebih nonjol. Kebudayaan ini kan prinsipnya mengemban identitas, karakter dan tentu saja berdampak pada pembangunan manusia ya. Jadi bukan sekedar fisik ya, bahwa kita harapkan ke depannya kebudayaan lebih diperhatikan lagi. Karena jujur saja bagi saya pribadi ya, menurut pengamatan saya banyak indikator yang di bidang kebudayaan ini kita kalah maju dengan daerah-daerah lain. Misalnya dunia cagar budaya ya, kemudian dunia warisan budaya tak benda. Begitu juga dengan kelembagaan, misalnya pengelolaan taman budaya, pengelolaan museum ya, pengelolaan kesenian, kemudian pengelolaan situs-situs ya, itu kita boleh dibilang tertinggal dari beberapa provinsi yang bagus ya. Ya, saya rasa saya berharapnya ke depan lebih bagus lagi. Terutama identitas-identitas yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, misalnya penerapan aksara ulu kemarin sudah dirintis oleh Pak Deru agar diterapkan di Nemtek ya. Untuk ini
berlanjutkan lagi supaya identitas kita lebih menonjol gitu loh. Ini loh Sumatera Sekarang Selatan. Tanja ya di Ya, Tanja. Nah, alangkah eloknya kalau di bawahnya ada tulisan aksara Sumatera Selatan. Saya pikir Bang Tare mungkin bisa apa ya? Mungkin ada visi misi yang berkaitan dengan itu. Ya. Nah, yang hal kedua itu identitas ya. Hal kedua itu mengenai kelembagaan ya. Kelembagaan untuk pembangunan kemanusiaan, pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan. Selama ini kan rekrutmen terhadap tenaga-tenaga kebudayaan kita kan kurang ya di Sumatera Selatan. Nah, mungkin bisa kita membentuk satu kelembagaan yang memang khusus memusatkan diri membangun manusia-manusia kebudayaan, baik di bidang kesenian maupun di bidang kebudayaan umum lainnya. Dan ini sebenarnya konsep yang akan dibangun oleh Pak Herman Deru untuk Sumsel ini. Ya kalau kita lihat apa misinya, kalau nggak salah misi ke-7 gitu ya, ada dengan tegas kok di situ dijelaskan, gitu. Kemudian diterjemahkan ke dalam apa narasi, gitu. Di situ identitas tadi, soal identitas, di situ jelas. Aksara Ulu itu kan sudah menjadi warisan tak benda ya, pada tahun 2018 ya. Iya, betul. Oktober 2018. Nah ini tinggal persoalannya tadi udah disinggung soal apa, udah ada di Nengtep, gitu. Nah kita berharap ini menjadi apa nama itu identitas Sumsel yang tidak hanya pada Nintek tapi itu di kantor-kantor, kemudian di apa nama itu jalan kayak Malioboro itu kan ada Onocoroko ya, kemudian apa nama itu toko-toko, sehingga ketika orang masuk di Sumatera Selatan dari apa bandara atau dari apa stasiun Kertapati, dia udah melihat apa identitas itu gitu. Iya. Nah, kita harap, saya kira nanti gubernur akan ke sana karena bagaimanapun dia sudah memulai kan. Iya. Nah, ini jadi legasi gubernur. Nah, itu terkait dengan identitas. Itu Sudah ada, memang ada visi, sudah ada, misinya ada. di misi-misi Iya, sudah ada. iya. Di misinya ya. Iya, di misinya ya. Apa nanti tinggal nanti bagaimana diterjemahkan dalam program gitu. Ya. Saya kira kalaupun belum ada apa nama itu perda atau itu berarti tinggal ditindaklanjuti lewat pergub gitu. Iya, iya. Atau nanti menyusul perdanya kan, perda bahkan bila mungkin ya perda kebudayaan apa nama itu diinisiasi oleh gubernur ke depan itu. Nah, terkait dengan apa sumber daya manusia di dalam misi gubernur itu dengan tegas kok ada Institut Seni Budaya Indonesia Sumatera Selatan. ISBI ya, ISBI Indonesia Sumsel. Oh iya, Sumsel. Nah, ISBI ini kan terkait dengan undang-undang, ada di dalam undang-undang kan. Iya. Nah, tinggal bagaimana nanti apa nama tuh gubernur dalam hal ini mungkin apa nama tuh. Nah, di sini juga perlu apa semacam reformasi birokrasi ya. Reformasi ini kan terkait dengan apa nama tuh, apakah kebudayaan itu tetap di apa di bawah dinas pariwisata Bersamaan. atau berdiri sendiri karena ada kementeriannya kan. Ini terkait dengan apa anggaran itu nanti kan. Nah ini ya mungkin nanti akan jadi apa pemikiran gubernur ya ketika sudah dilantik itu apakah itu akan dipisah atau apa nama itu. Kalau dipisah berarti ada reformasi birokrasi kan. Nah saya nggak tahu apa nama tuh ke depan itu, tapi saya yakin gubernur akan mempertimbangkan hal itu terkait dengan sumber daya manusia tadi. Jadi ada satu lembaga yang kita sebutlah nanti Kawah Chandra di Muka untuk kebudayaan lewat apa lembaga pendidikan ISBI tadi. Bahkan itu di gubernur sudah ada juga apa nama tuh dalam perbincangan-bincangan ada juga keinginan itu membangun seperti tim itu tempat ekspresi apa seniman itu menggelar karya-karyanya dengan harapan penggelaran ini akan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif gitu kan. Bisa aja nanti ada penggelaran di sebuah gedung, di luar gedung ada penjualan apa nama itu produk-produk kerajinan. Dan itu bagian dari ekonomi kreatif gitu. Saya kira gubernur akan ke sana. Saya kira ini apa legacy ya. Kalau kita lihat apa nama tuh perjalanan gubernur di Sumatera Selatan
Tidak ada satupun gubernur yang berbicara tentang kebudayaan. Iya. Nah, kita berharap nanti Enman dulu lah yang meletakkan apa nilai-nilai, termasuklah lembaga yang mengembangkan nilai-nilai itu gitu loh. Bahkan melakukan kajian-kajian terhadap nilai-nilai kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga ke depan Sumsel itu kan sebenarnya kalau dari sejarah cukup kaya kebudayaannya itu. Iya, sangat Ada kaya. kebudayaan Melayu Iya. gitu. Jawa. Itu ada di Sumatera itu. Kalau kita lihat apa prasasti Talang Tua itu kan menggunakan bahasa Melayu kuno. ya. Nah, itu artinya ada kerajaan Melayu kan. Iya. Dengan kata lain justru kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu pada saat itu kan. Kemudian kebudayaan Sriwijaya sendiri kan sebagai kebudayaan maritim itu. Nah, ini nilai-nilainya yang harus dikaji oleh lembaga tadi sehingga ke depan Sumsel itu kembali lagi sebagai provinsi yang memiliki kekuatan budaya. Iya. Kita tahu kan Borobudur itu sebenarnya orang-orang dari Sriwijaya yang membangunnya kan. Iya, Dapunta Selendra. Daputan Selendra. Nah, itu kita harap ke depan seperti itu. Bahkan perguruan tinggi pertama kali itu kan ada di Palembang kan. Iya, Universitas apa? Sakyakirti. Sayakirti. Itulah saya kira itu yang akan direalisasikan oleh gubernur yang sudah terpilih ya. Saya kira itu, Pak. Nah, kalau ke Arapani sendiri melihat dengan tadi sudah presiden misi, bagaimana keyakinan ke Arapani bahwa itu akan bisa terrealisasi? Karena kan ini sudah masuk periode kedua nih, sebetulnya pertama dulu betul. mungkin belum kelihatan. Betul, Atau ya. mungkin justru ini intinya kombinasinya itu periode kedua itu. Mungkin ya mudah-mudahan ya lebih diutamakan lagi kebudayaan itu. Soalnya begini ya, kalau di Permendagri peraturan Menteri Dalam Negeri kan jelas sebetulnya kebudayaan itu urusan wajib pemerintah. Jadi sebetulnya kalau dia dipisahkan menjadi dinas sendiri itu sudah memang wajib gitu ya. Sementara ya mohon maaf seperti pariwisata misalnya itu kan urusan pilihan ya, boleh ada boleh tidak gitu. Tetapi kita kan terbalik ya, pariwisata lebih kita utamakan. Jadi wajib. Jadi wajib ya, sementara kebudayaan padahal itu sunnah ya. Sunnah ya. Jadi kalau misalnya di periode kedua Pak Deru ingin menegaskan kebudayaan itu sebagai legacy dia untuk sebuah peninggalan yang emas gitu ya. Saya pikir itu langkah yang baik. Karena apa ya? Kebudayaan itu kan investasi ya. Sesuai UNESCO ya, bahwa kebudayaan itu investasi. Bagi mereka yang mengabaikan kebudayaan itu diancam bahaya gitu ya. Buktinya negara-negara Eropa itu kaya kebudayaan. Coba berapa kekayaan Italia itu dari aset budayanya ya. Orang berkunjung ke Colosseum, orang berkunjung atau di mana di peninggalan kebudayaan di Perancis, di Turki itu luar biasa kan ya. Aset. Nah, kita punya aset kekayaan kebudayaan itu. Kita seperti Bukit Sigutang gitu ya, dikenalkan di Sulalatus Salatin, jelas digambarkan sebagai dalam tanda kutip ya, itu bahasa saya ya, Ka'bahnya orang Melayu. Jadi asal muasalnya orang Melayu itu ya Bukit Siguntang. Bukit Siguntang gitu. Jadi sayanglah kalau kita tidak pelihara ya Bukit Siguntang itu. Kemudian Sriwijaya itu sebagai Palembang ini warisannya dianggap sebagai kota yang tertua saat ini ya. Jelas seperti kata Bang Tareh itu bahasa yang dari Sriwijaya itu bahasa Melayu ya, bahasa Melayu kuno ya. Kok bukan bahasa Sanskerta? Kalau aksaranya kan Pallawa, kok bukan bahasa Sanskerta? Artinya apa? Sebetulnya itu kalau menurut saya ya, menurut bacaan, itu orang lokal sebetulnya yang penguasa itu memang orang lokal, orang Melayu ya, yang berkuasa dan kemudian dia belajar keluar dan ketika pulang dia bisa menulis dengan itu menggunakan bahasa dia sendiri. Bahasa Melayu kan? Iya, tidak menggunakan bahasa luar dia. Itu berbeda kan dengan beberapa prasasti yang awal itu berbahasa Sanskerta, tapi kita berbahasa Melayu kuno, berbahasa lokal gitu ya. Nah, saya pikir misi kedua ya, yang misi keberapa gitu ya? Misi ketujuh. Misi ketujuh yang tentang istilahnya itu, jalan ketujuh untuk menuju
Sumsel maju. Nah, ISBI itu kan penting. Persoalannya begini, ini kan masa Pak Deru ini kan hanya 5 tahun. Saya pikir harus ada upaya percepatan pembangunan di bidang kebudayaan. Seperti saya katakan, kita tertinggal ya. Karena itu ya kalau misalnya Pak Gubernur menunjuk orang misalnya ya, untuk apa ya, untuk percepatan pembangunan, itu orang yang tepat gitu ya. Orang yang tepat, paling tidak dia memahami apa itu esensi kebudayaan, apa itu wujud kebudayaan, apa itu unsur kebudayaan, dia paham soal itu. Juga memahami apa itu undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang cagar budaya itu, memahami itu. Nah, saya pikir misalnya, ya saya bukan merujuk ya Bang Tareh, salah satu orang yang kata apa, Bang Nasir tadi penggagas ya, apa perumus ya, merumuskan juga. Ini mungkin orang yang tepat gitu ya untuk lebih banyak berperan di bidang kebudayaan gitu. Jadi saya pikir kalau Pak Gubernur ingin meninggalkan legacy, ya harus memanfaatkan orang-orang yang berpotensi di bidang kebudayaan. Saya pikir begitu. Ya, saya kira Gubernur akan menimbang itu ya. Karena ini kepemimpinan terakhir dia, tentu saja dia akan meninggalkan legacy ya. Nah, dalam konteks kebudayaan tadi ya bisa aja legasinya soal identitas tadi ya. Surat Ulu sebagai identitas Provinsi Sumatera Selatan. Dan Surat Ulu itu kan bahasa itu kan cermin dari tingginya sebuah peradaban, intelektualitas bangsa ya. Kemudian ada upaya untuk membangun perguruan tinggi gitu kan lewat ISBI itu ya. Nah, saya kira ini akan diwujudkan Gubernur itu. Ada beberapa, saya melihat beberapa janji-janji politik kemarin itu di tahun 2018 2023 itu diwujudkan semua, termasuk gerakan Sumsel mandiri pangan, kemudian berobat pakai KTP, itu kan diwujudkan semua. Saya kira soal ISBI dan identitas tadi itu tinggal didorong aja, karena pekerjaan Gubernur tentu saja banyak. Nah, di sini penting orang-orang yang mengingatkannya, termasuklah media, dalam hal ini podcast atau medsos itu, untuk mengawal janji-janji politik yang udah dijelaskan oleh calon gubernur pada saat kandidat kemarin kan, termasuklah di dalam debat kandidat kemarin ya. Saya kira itu akan dipegang oleh gubernur ya, dalam hal ini Emandru dengan Ci Ujang gitu ya. Saya tinggal macam mana kita mengawalnya aja gitu. Dan sekarang ini mungkin kan pasca pemilihan kan masih dalam proses penggodokan dan penempatan orang-orang gitu. Biasanya kan tim sukses ini, penempatan sukses ini mungkin ini yang perlu disampaikan kepada Pak Emandru itu bagaimana bisa menempatkan sesuai dengan latar belakang, background, kemampuan, skill, dengan wawasan, sehingga memang ketika dia ditempatkan ya bisa menunjukkan hasil optimal. Ya, tapi itu hak prerogatif gubernur lah ya. Nggak bisa juga kita masuk wilayah situ ya. Itu hak prerogatif dia, dialah yang akan menimbang itu orang-orang yang seperti dikehendakin tadi yang tepat, sehingga ada percepatan di dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan di Sumatera Selatan. Saya kira itu. Karena kalau kepala dinas itu kan bukan sebagai menteri ya, kalau menteri itu kan memang jabatan publik ya, politis ya. Tapi kalau kepala dinas kan memang harusnya memang sesuai dengan pertimbangan tertentu. Nah, saya dengar juga itu dapat informasi lah itu kebudayaan itu posisinya sebenarnya turun itu, kemudian museum juga turun gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan gubernur ke depan, bagaimana maksudnya gimana turunnya? Levelnya, level grade-nya ya, grade-nya ya, sertifikasinya nanti bisa dijelaskan ini, karena pada masa-masa itu kan Rapani berada di dalam pemerintahan pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi saya dengar itu ada yang berbeda dengan taman budaya di provinsi lain gitu. Nah, ini ada anggarannya di situ kan, tapi harus jelas grade-nya grade berapa gitu, sehingga seluruh aktivitas di taman budaya itu dibiayai oleh APBN gitu. APBN itu kan APBN dan APBD dengan APBD kan. APBN ada. Artinya kan menambah uang untuk APBD di Sumatera Selatan kalau masuk APBN di bidang kebudayaan kan, termasuklah di
di museum itu gitu kan. Iya, iya, betul. Nah, jadi apa sebenarnya kalau menurut saran harapan nih untuk ini kan biasanya kan kalau kita terpilih itu kan ada program 100 hari. Iya, iya. Itu kan. Apa ya? Apakah memang fokus kebudayaan atau yang lain? Tapi karena sebenarnya kalau dari survei sebelum pemilihan juga kan tingkat kepuasan terhadap Herman Deru dan Tinggi, ya. Muhammad Dikit kan cukup tinggi, Tinggi, ya. 70%. Atau Iya. memang hanya 30% yang mungkin tidak melihat hasil itu. Iya, iya. Apa yang paling penting? Saya tidak tahu program 100 harinya ya Bang ya, tapi saya pikir kebudayaan ini kan sifatnya bisa masuk di segala sektor. Kalau itu sektor fisik misalnya ya pembangunan misalnya adalah unsur kebudayaannya di situ ya. Karena prinsipnya kalau kebudayaan itu kan berkaitan juga dengan seni ya, dengan keindahan. Ya mudah-mudahan nanti kalau dia memang membangun jalan ya jalannya itu juga ada unsur keindahannya gitu. Jangan sekedar jalan yang mulus saja tapi memang ada unsur keindahannya. Ada markanya, ada tempat jalan kakinya begitu. Jadi paling tidak dalam 100 hari ini terlihat bahwa ada cermin bahwa keinginan untuk mengangkat kebudayaan itu masuk di semua sektor ya, sektor-sektor yang penting gitu ya. Seperti sektor fisik itu perlu ada unsur kebudayaan di situ. Perlu ada keindahan, mungkin juga perlu ada apa ya? Misalnya begini, misalnya ada tempat jalan kaki, kemudian ada tempat, artinya itu kan kebudayaan yang baik ya. Ada pemisahan ya, ada apa ya yang fisik yang menuntun kita untuk berbuat baik, ada rambu-rambu misalnya dipasang itu juga secara tidak langsung mengarahkan kepada kita pembangunan manusia ya, pembangunan budaya yang baik. Kalau kita bicara Sumsel kan memang cukup luas ya, berapa kabupaten kota. Iya. Ya. Sebenarnya memang bagaimana sih yang idealnya bagi Pak Herman, apakah membangun Palembang sebagai pusat atau memang seluruh bagian dari wilayah cukup luas ini? Ya, provinsi itu kan mengkoordinir ya antara kota dengan kabupaten. Tapi agar pabrik yang masuk ke kota Palembang, karena Palembang ibu kota provinsi kan. Nah, Palembang harus menjadi sebuah mata dari provinsi Sumatera Selatan. Jadi etalase mata ya kan. Jadi ketika tamu masuk sini sudah saling pandang dengan mata Sumatera Selatan. Nah, mata Sumatera Selatan ini harus mencerminkan cahaya matanya itu ialah nilai-nilai budaya di Sumatera Selatan gitu. Misal tadi ya, soal identitas. Jadi bisa aja bandara Sultan Mahmud Badarudin di bawahnya itu pakai surat ulu gitu kan. Tapi itu sebutan surat ulu itu mencerminkan nama Sultan Mahmud Badarudin gitu kan. Kemudian di Kertapati, ini kan stasiun kan, stasiun Kertapati. Ada surat ulu. Sehingga ketika orang masuk ke kota Palembang sudah disajikan identitas-identitas itu. Nah, kemudian termasuk tadi yang pelabuhan nih laut itu kan pelabuhan Tanjung Carat misalnya kan. Bisa kalau itu terwujudkan di masa Herman Deru ya Tanjung Carat di bawahnya ada surat ulu gitu kan. Jadi dari laut sudah terlihat cahaya kebudayaan Sumatera Selatan itu tidak hanya di darat, di laut dan di sungai gitu kan. Nah, kalau Karang melihat itu sendiri, apakah itu seperti sebuah mimpi atau memang sebenarnya bisa direalisasikan? Sangat bisa direalisasikan. Kita kan seingat saya sudah punya Perda Pelestarian Kebudayaan ya, Perda nomor 4 tahun 2015. Itu Perda tentang pelestarian kebudayaan daerah Sumatera Selatan. Itu kan tinggal menurunkan pergub-pergubnya saja. Di situ ada disinggung juga tentang sastra, tentang bahasa dan aksara daerah. Turunkan saja ke peraturan gubernur kan, tinggal peraturan gubernur bagaimana aksara daerah ini digunakan untuk papan, nama, untuk name tag, untuk diajarkan di sekolah dan sebagainya begitu kan. Atau perda itu diperkaya lagi dengan undang-undang pemajuan kebudayaan kan gitu kan. Kan ada undang-undang pemajuan kebudayaan ya. Iya, betul. Sehingga seluruh kebijakan terakomodir seluruh kebijakan kebudayaan itu kan. Saya kira
Herman Drew akan ke sana gitu loh, Iya, untuk iya. meletakkan legasinya di bidang kebudayaan. Iya, gitu. iya, iya. Dan itu sudah diawali dengan apa nama tuh Tanja Tanja, gitu kan, iya. kemudian Nemtek itu, lewat apa Surat Ulu kan gitu. Nah itu Iya. tinggal dikembangkan aja gitu kan. Artinya Iya. mungkin dengan diumumkan oleh KPU sebagai apa terpilih ya. itu kan bukan berarti kemenangan bagi Pak Herman Deru sendiri, tapi juga kemenangan bagi rakyat dan bagi seniman dan budayawan itu ya. Iya, include di dalamnya. Itu dalam. Karena itu dia kan di dalam pidato dia terakhir itu kan, katakan pidato pamungkas itu ya, di dalam apa debat terakhir itu dia menjelaskan tentang bagaimana posisi sebagai pemimpin kan. Dia sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah ya, satu. Kemudian pemimpin pembangunan itu. Kemudian pemimpin masyarakat. Nah, dalam konteks pemimpin masyarakat ini, dia harus mengakomodir kan suara-suara masyarakat terkait dengan suara soal masalah kebudayaan ini. Nah, itulah tanggung jawab apa pemimpin itu, Pak. Jadi mungkin barangkali untuk mengangkat Sumsel itu ke dunia internasional kan bukan hanya melalui olahraga, bukan hanya melalui pendidikan, Iya. tapi melalui budaya juga bisa. Dari beragam. Iya. Jadi kalau kita lihat apa nama tuh apa rumusan ya kebudayaan apa Kuncuroningrat itu ada 7 unsur ya. Salah satunya ya apa nama seni, termasuklah apa nama ekonomi, Bahasa, pertanian, itu, kemudian politik, ada semua di dalam unsur-unsur itu, gitu loh. Artinya apa kebudayaan itu kan sangat luas gitu ya. Nah, satu sisi yang harus di apa diletakkan barangkali nanti ya terkait dengan apa identitas dengan apa bagaimana membangun apa sumber daya manusia dan ini terkait dengan gagasan ke depan tahun 2045 itu mimpi republik ini itu manusia Indonesia itu punya kualitas yang terbaik gitu. Iya. Bahkan kalau kita melihat apa statement Profesor Stella itu wamennya Kemendikbud itu kan memberi apa inspirasi bagi kita bagaimana pendidikan kita selama ini sebenarnya dalam tanda petik ya perlu dievaluasi ulang, termasuklah pendidikan di bidang seni budaya gitu kan. Jadi itu ada perguruan tinggi nanti kan. Wah, nah dia jadi mesin, jadi kawah candra di muka yang akan mendidik apa manusia Sumsel, bahkan mengembalikan lagi kejayaan Sumatera Selatan dalam bentuk yang berbeda tentu saja. Iya. Karena memang kalau bicara bahasa itu kan memang kita kan ada 3 hal ya biasanya kan. Lestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Iya. Betul. Cuma kita kan terbalik ini. Terkadang kita menggunakan bahasa asing. Lebih bangga dengan bahasa asing. Seperti kemarin itu event pariwisata, kalian pariwisata menggunakan bahasa Inggris. Padahal kan ini infonya ada di dalamnya. Ya, nah, ya kita harus contoh Soeharto. Gitu. Walaupun begitu Soeharto itu kan kalau ke pidato di PBB tetap dia menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Sekalipun lihai bahasa Inggris ya. Iya, bisa dia bahasa Inggris. Undang-undang Perpres itu memang diatur seperti itu. Kepala negara itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih lagi apa nama bahasa Indonesia kan udah diakui ya oleh PBB UNESCO, kan, UNESCO kan. Nah, kita berharap bahasa Indonesia jadi bahasa PBB yang ke-7 apa kan? Gitu kan. Ya, salah satu bahasa yang bisa digunakan. Iya, bisa digunakan dalam pergaulan internasional. Begini kebudayaan ini yang warisan-warisan budaya ini kan bukan hidup di dunia pasar kan. Jadi tidak laku kan. Kalau dangdut, jazz itu pop ya silakanlah berkembang ya. Tapi untuk yang kesenian tradisi, kemudian aksara ulu ini perlu afirmasi dari pemerintah. Perlu dorongan gitu ya. Intervensi program gitu kan. Dibuatkan regulasi supaya dia bisa berkembang gitu. Kalau aksara ulu tidak diajarkan di sekolah-sekolah ya, bagaimana mungkin dia berkembang ya. Nah, harus ada intervensi pemerintah. Lampung diajarkan di sekolah-sekolah itu bahasa. Nah, itu nanti ya bisa aja nanti di SMA ini kan menjadi kebijakan apa nama itu provinsi kan. Bisa aja diawali dari SMA. Kemudian apa nama itu gubernur membuat regulasi untuk diteruskan dari mulai TK sampai ke SMP misal kan, kemudian sampai perguruan tinggi ya. Itu soal regulasi atau soal perda atau pergub lah ya. Tapi yang jelas ada political will ya, untuk mewujudkan itu yang penting gitu kan. Tapi kalau barangkali perbincangan sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan. Mudah-mudahan
dengan semakin singkat kita ngobrol-ngobrol ini juga akan semakin memudahkan Pak Herman Deru merealisasikan yang visi dan misi tadi. Ya, itu janji politik ya. Ya, janji politik. Ya disebutkan di dalam apa kampanye-kampanye, dan secara etika politik itu memang harus diwujudkan. Gitu. Ya, ke dalam bentuk program dan dilaksanakan. Ya, itu juga fungsi publik dalam hal ini masyarakat, kemudian apa media face untuk mengawal janji-janji politik atau visi misi yang sudah dicetuskan oleh Herman Deru dan Ci Ujang gitu. Ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.